Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu Promoting Organizational Membership Behaviors. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok saya, yaitu saya sendiri Azmi dari Witasari, Eva Rolita Sibuya, Sihombing Erni Esther Susanti. Faktor pribadi seperti usia, jenis kelamin, keluarga, tingkat keterampilan pendidikan. Ini adalah bukti yang bertentangan dengan usia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa absensi lebih tinggi di antara karyawan yang lebih muda dari yang lebih tua. Penelitian lain melaporkan bahwa ketidakhadiran meningkat dengan bertambahnya usia. Konflik ini dapat direkonsiliasi jika memiliki tingkat absensi jangka pendek yang tinggi. Karyawan yang lebih tua, yang mungkin lebih rendah terhadap penyakit, memiliki tingkat absensi tertinggi selama seminggu. Sifat pengawasan juga berdampak pada ketidakhadiran ketika karyawan merasakan kepuasan dengan pengawasan. Mereka lebih cenderung memiliki catatan kehadiran yang lebih baik. Karyawan akan mengalami kepuasan kerja yang lebih besar dan karenanya memiliki catatan kehadiran yang lebih baik. Dengan gaya pengawasan demokratis daripada gaya pengawasan otokratis. Jika manajer dan pengawasan acuh tak acuh terhadap ketidakhadiran akan meningkat. Fenomena ketidakhadiran adalah pecahnya ikatan yang meningkat karyawannya dengan organisasi dan memotivasi dia untuk hadir. Memahami absensi berarti memahami motivasi kehadiran karyawan. Model teori harapan memberikan kerangka kerja konseptual yang berguna untuk menjelaskan motivasi kehadiran. Seperti ditunjukkan dalam bab 5, konten pekerjaan sangat memengaruhi motivasi kerja internal individu, termasuk motivasi untuk kehadiran karyawan. Dengan kebutuhan yang tinggi dan pengetahuan serta keterampilan yang dituntut memotivasi para pekerja yang diperkaya dengan pengalaman. Pekerjaan seperti itu membuat karyawan menginginkan untuk pergi bekerja, karena itu memberi mereka peluang untuk mengalami tantangan, perasaan pencapaian, dan perasaan dibutuhkan dalam pekerjaan. Jika karakteristik inti dari pekerjaan hilang, maka motivasi kehadiran sangat terpengaruh, dan kemungkinan ketidakhadiran secara sukarela akan sangat meningkat. Kebijakan cuti sakit. Suatu organisasi perlu ditinjau dengan cermat. Serangkaian pedoman yang bermanfaat adalah untuk 1. Secara jelas menentukan hak pemberian cuti sakit dibayar. B. Memungkinkan karyawan untuk mengumpulkan atau melanjutkan hari sakit yang tidak digunakan. C. Hanya membayar sejak hari kedua ketidakhadiran. Penggunaan sanksi. Banyak organisasi menggunakan sanksi untuk mengendalikan absensi. Tujuan sanksi adalah untuk mengontrol absensi singkat dari para karyawan. Program sanksi masyarakat agar catatan kehadiran terperinci disimpan. Dan setiap ketidakhadiran diperiksa untuk memastikan bahwa karyawan telah mematuhi prosedur pelaporan dan menghasilkan dokumentasi medis yang diperlukan. Kegagalan untuk mematuhi prosedur pelaporan yang ketat menampakkan karyawan pada sejumlah langkah, mulai dari pembayaran hingga tindakan disipliner. Hadiah digunakan untuk mengurangi keterlambatan. Hilangnya gaji dan ketidaksetujuan dari atasan atau rekan sejawat adalah sanksi yang berpotensi menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Pendekatan yang lebih positif adalah dengan mengadopsi praktik-praktik yang menghargai ketepatan waktu, baik untuk memulai dan mengakhiri hari kerja. Beberapa organisasi menggunakan undian untuk memberi karyawan yang tepat waktu, kesempatan untuk memenangkan hadiah yang cukup bagus. Sebagai contoh, nama-nama karyawan tidak pernah terlambat untuk jangka waktu yang telah ditentukan dapat dipublikasikan melalui media komunikasi organisasi, majalah rumah, papan buletin, surat-surat dari unit supervisor yang sesuai. Karyawan juga harus menerima umpan balik langsung tentang keterlambatan mereka.
yang diberikan secara individual sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pendampingan. Kepergian karyawan yang kurang berkontribusi memiliki banyak peluang untuk digantikan. Ketidakpuasan terhadap sistem kompensasi merupakan penentu yang penting. Oleh karena itu, sistem kompensasi yang dirancang dan dikelola dengan baik menjadi strategi penting yang digunakan organisasi untuk mempertahankan karyawan mereka. Karyawan akan termotivasi untuk melakukan upaya agar tetap bersama organisasi jika A. Mereka percaya bahwa mereka dapat bertahan. B. Mereka percaya ketika mereka tinggal mereka akan menerima serangkaian hasil. C. Mereka menghargai hasil-hasil ini. Hasil dari konten pekerjaan adalah cara untuk memuaskan kebutuhan pertumbuhan karyawan. Para karyawan yang berkebutuhan pertumbuhan tinggi akan menganggap ini penting untuk kepuasan mereka dalam pekerjaan itu dan untuk kesediaan mereka untuk tetap berada bersama organisasi. Hasil dari konteks pekerjaan berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan penting karyawan, yang merupakan faktor penting dalam kepuasan karyawan untuk tetap berada bersama organisasi. Sebagai contoh, hasil pembayaran yang memungkinkan karyawan untuk memenuhi kewajiban finansialnya mungkin menjadi alasan utama mengapa karyawan itu tetap bersama organisasi. Demikian pula, lingkungan kerja yang menyenangkan mungkin faktor yang membuat organisasi menarik bagi karyawan. Sekian dari hasil kelompok kami. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.